Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian dimanapun saudara berada, di mana sapaan kasih bisa diterima dan diakses. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sekali kita boleh ada di hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita akan membaca 2 ayat puji dan janji yang diberikan bagi kita, dan mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk malam yang sudah boleh kami lewati. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala berkat-berkat yang sudah boleh kami terima, dan juga berkat-berkat yang kami percaya bahwa Tuhan telah sediakan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau mengawali kehidupan kami dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang menyampaikan sepenuhnya ada di bawah otoritas-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 23. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat yang kedua, kita akan baca dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melihat dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita, pastilah persoalan, ada tantangan dalam hidup kita, yaitu masalah-masalah yang di luar dugaan kita, harapan-harapan yang tidak tercapai. Tapi disinilah kita mempercayai Tuhan dan mengaku bahwa kita memerlukan pertolongannya. Kesaksian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa masih ada harapan, dan berharaplah kepada Tuhan senantiasa dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yesaya, dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa apa yang kita baca merupakan konteksnya dalam bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan, sedang dalam penderitaan. Nah, nubuatan dari Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah menjanjikan seorang penebus untuk umatnya yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahkan juga bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pembebasan dari pembuangan sesungguhnya merupakan proyeksi pembebasan dari kuasa dosa melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan faktanya, saudara kasih Tuhan, bangsa Israel merasa ditinggalkan, merasa tidak dihiraukan lagi. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah setia dengan janjinya. Tuhan Allah pasti menepati janjinya. Maka apa yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 23 mengingatkan kita. Yang pertama, Tuhan itu setia untuk menepati janjinya. Yang kedua, diingatkan bahwa umat diminta untuk kenal Tuhan dan mempercayakan hidupnya dan setia menantikan kedatangan Sang Pembebas. Bahkan dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel tidak akan mendapatkan malu
Dan diingatkan bahkan raja-raja menjadi pengasuh, pemaisuri menjadi inang, mereka akan sujud kepadamu sampai ke tanah. Itu membuktikan apa? Menunjukkan apa? Berkat yang luar biasa, kuasa yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita juga melihat bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Karena setelah Tuhan Yesus hadir di dunia, berkarya, mati, kemudian bangkit, naik ke surga, maka Tuhan Yesus menjanjikan datangnya penolong yang memberikan kekuatan, memampukan, dan memberikan penyertaan senantiasa kepada seluruh umatnya. Inilah yang disampaikan dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Yang pertama, untuk mengikut Tuhan Yesus bukan perkara mudah. Risikonya memang berhadapan dengan majelis-majelis pemerintah, penguasa-penguasa. Dan Tuhan mengajarkan kepada para murid untuk mengerti siapa mereka, identitas mereka. Dalam pengakuan identitas sebagai murid Tuhan, memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan Yesus, yang meskipun ada resiko yang mereka harus tanggung. Maka dari itu dikatakan, jangan khawatir. Nah, refleksi dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, untuk menjadi pengikut Tuhan, tidak otomatis hidup akan baik-baik saja, tanpa persoalan. Tentu dalam hal ini selalu harus berpegang teguh kepada Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu setia, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan menggenapi janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus, milikilah pengharapan yang sejati dalam Tuhan. Tangguh dalam segala perkara karena Tuhan beserta. Berhadapan dalam situasi yang sulit, tetap akan dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus, melewati segala tantangan. Dan percayalah Tuhan beserta, Immanuel. Oleh karena itu bersama-sama kita akhiri renungan kita dengan bernyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beribadah, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menolong kehidupan kami. Maka pada hari ini sungguh kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkat keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah bagikan buat kami semua. Dan berkat Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Tuntunlah kami semua ya Tuhan dalam aktivitas kami pada hari ini. Saudara kami yang akan berangkat bekerja, saudara kami yang akan mengantar anak mereka sekolah, anak-anak kami yang akan sekolah, saudara kami yang akan bekerja, baik
sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, baik sebagai aparat keamanan, baik sebagai aparat pertahanan, Polri maupun TNI, berkatilah mereka. Saudara kami yang berwirausaha, berkatilah usaha mereka. Kami juga dalam doa untuk saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan jamah, pulihkan mereka. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan mereka. Saudara kami yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong. Roh Kudus tuntun mereka, boleh senantiasa berjuang dan menjadi pemenang. Dan kami berdoa untuk hari ini Tuhan, sepenuhnya dalam tangan pengasihan, tuntunlah kami untuk senantiasa berpengharapan dan percaya akan segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon berkat. Bila kasih karunia dan anugerah adalah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai hamba-hambamu sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih dan juga BPI Fajar Kasih di hari Selasa 18 Februari tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa pada hari esok. Salam.